Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik teman-teman, terima kasih sudah menjawab salam saya. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan konseling kelompok hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman zakiyah. Baik teman-teman, selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Baik. Baiknya baik banget apa baik biasa aja? Biasa aja. Udah jam segini udah pada ini ya? Udah pada teman-teman, sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok belum? Tidak pernah. Belum pernah ya? Ya. Menurut teman-teman sendiri konseling kelompok itu apa sih? Menyelesaikan masalah secara bersama. Baik, ada lagi? Iya. Dalam konseling kelompok adalah usaha untuk menyelesaikan masalah pribadi antara kelompok secara bersama. Iya, baik. Ada lagi? Udah cukup ya? Iya. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang, diberikan kepada teman-teman nih, setiap anggota kelompok saya yang memanfaatkan dinamika kelompok dan bertujuan untuk mengentaskan masalah. Adapun masalahnya itu masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar maupun masalah karir. Konseling kelompok ini bertujuan untuk melatih teman-teman agar mampu untuk berbicara di depan umum, melatih teman-teman untuk mampu menanggapi pendapat orang lain, melatih teman-teman untuk mampu mengemukakan pendapat, ide, gagasan ataupun pengalaman yang teman-teman pernah rasakan. Dan selain itu, dari konseling kelompok ini juga teman-teman dilatih untuk mampu bertenggang rasa. Sampai di sini paham? Ya, baik. Lalu bagaimana cara pelaksanaannya, Han? Cara pelaksana itu adalah seperti kita ini dalam bentuk lingkaran atau setengah melingkar, yang dimana saya di sini sebagai PK atau pemimpin kelompok dan teman-teman semua sebagai AK atau anggota kelompok, yang nantinya teman-teman semuanya mengemukakan masalahnya masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah pribadi, masalah yang belakangan ini mengganggu perasaan teman-teman, yang belakangan ini mengganggu aktivitas teman-teman. Sampai di sini paham? Ya. Lalu dalam konseling kelompok ini ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Ketika nanti teman-teman saya izinkan, ketika nanti teman-teman saya meminta untuk mengemukakan masalahnya masing-masing, teman-teman diharapkan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman sudah saya persilakan berbicara, maka boleh berbicara. Dan berbicara pun teman-teman tidak lupa untuk memperhatikan kode etik dan sopan santun. Dan masalah yang sudah teman-teman ungkapkan nanti insya Allah akan terjaga dengan baik, yang dimana tidak ada pihak luar manapun yang mengetahuinya. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman posisi duduknya, apakah sudah nyaman? Ya teman-teman, sebelum memulai konseling kelompok ada suatu janji anggota kelompok. Saya sudah mempersiapkannya, nanti saya akan mengucapkan terlebih dahulu, lalu teman-teman ikuti. Saya Nanda Hanifah. Saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari konseli atau siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Baik, Masya Allah, kita sudah mengucapkan janji. Dan sebelum nanti kita memasuki ke tahap intinya, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum memulainya, apakah kita sebaiknya kita ini dulu ya, perkenalan diri terlebih dahulu ya, karena kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Di dalam perkenalan diri nanti, saya meminta kalian untuk menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan juga cita-cita. Boleh?
Boleh. Ya, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nanda Hanifah. Teman-teman bisa panggil saya Nanda. Cita-cita saya jadi relawan sosial. Boleh dilanjut? Ya. Nama saya Fajar Alfat, saya biasa dipanggil Fatir. Hobi saya itu adalah pencaksilat dan saya bercita-cita ingin menjadi anggota Kopassus. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Nama saya Alfred Cornelius. Orang-orang biasa memanggil saya Pacek. Hobi saya adalah berolahraga. Cita-cita saya menjadi jenderal besar TNI Angkatan Darat. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, ya, silakan. Nama saya Kela Najwa Putri. Jadi kata dia. Biasa dipanggil Kaila. Cita-cita saya menjadi dokter. Ya, terima kasih. Nama saya Kaila Najwa, biasa dipanggil Angga. Hobi saya politik, membaca novel, nonton film. Cita-cita saya jadi penulis. Iya, baik, terima kasih. Ya, nama saya Rahma Febrianti, biasa dipanggil Rahma. Hobi saya bermain alat musik dan hobi saya menjadi psikologi. Baik, terima kasih. Iya, silakan. Nama saya Muhammad Kristianto, bisa dipanggil Satria. Hobi saya adalah cita-cita saya jadi Baik, terima kasih. Ya, Nama saya Luka Maria, hobi saya menyanyi. Cita-cita saya baik. Nama saya yang Mawati, bisa dipanggil Wati. Hobi saya menyanyi dan cita-cita saya Sudah berkenalan semuanya ya. Ya, sudah. Ya, baik teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa konseling kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan konseling yang nantinya kita akan membahas masalah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah pribadi. Dan teman-teman, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok? Siap. Alhamdulillah. Sebelum untuk mengawali kegiatannya, menurut teman-teman masalah itu apa sih? Ya, boleh. Ada lagi? Tentangan antara apa yang kita ekspektasikan dengan apa yang sebenarnya kita lakukan. Ya, boleh. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup ya? Ya, baik. Jadi teman-teman tadi ada menghambat pertumbuhan dan juga ada kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Betul sekali, karena masalah itu ya selain ada kesenjangan antara ekspektasi kita dan juga realita kita, masalah itu adalah suatu hal yang mengganggu pikiran kita, mengganggu perasaan kita, dan juga mengganggu aktivitas kita. Dan masalah itu ada yang perlu diselesaikan dengan waktu yang segera, adapun dengan waktu yang butuh waktu yang sedikit lama. Juga tadi dari tingkatannya masalah ringan, sedang maupun berat. Baik teman-teman, saya meminta teman-teman boleh dari kanan dulu untuk mengungkapkan masalah pribadinya. Menunda waktu ya. Boleh, selanjutnya. Susah tidur di awal. Sulit untuk ini ya, tidur dalam jam yang normal ya. Selanjutnya. sama ya. Tidur tuh yang mungkin Oh, sama. enggak, tapi bangunnya juga sama, ada yang gitu kayak tenang sih, kayak selalu bangun juga selalu bangun. Enggak apa-apa, kayak bangun tangan. Jadi nggak teratur ya jam tidurnya ya. Selanjutnya. Saya mager orang. Oke. Selanjutnya. suka terus sama uang. Suka terus dengan uang. Silakan. Terganggu mata pelajaran gara-gara hal Apa? terganggu mata pelajaran gara-gara nilainya suka anjlok dan sama mendiam sama keluar negeri. Ada aktivitas belajar diganggu ya karena ada masalah di rumah. Baik, selanjutnya. Terlalu khawatir atas apa yang ingin saya lakukan sampai-sampai saya itu gak ada kesempatan untuk memulai. Jatuhnya lebih ke ini intinya overthinking juga ya. Iya. Selanjutnya. Baik. Oke, baik teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah mengungkapkan masalahnya masing-masing. Nah, sekarang saya berikan waktu teman-teman untuk kira-kira masalah siapa nih, masalah teman kalian yang mana nih yang perlu kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Menurut saya masalah yang
pertama harus diselesaikan adalah masalahnya Rahma karena berhubungan dengan keluarga. Ada lagi? Ya. Menurut saya masalah yang pertama yang bisa diselesaikan itu adalah masalah satunya. Soalnya masalah tentang pola tidur itu ada masalah yang cukup mudah untuk diatasi daripada masalah. Baik, tadi kan teman-teman sudah memilih masalah karma yang akan diselesaikan, karena kan masalah karma masalah keluarga yang berdampak pada aktivitas belajar ini. Betul Rahma? Dari Rahma sendiri apakah bersedia masalahnya dibahas pada kesempatan kali ini? Bersedia. Oke, baik teman-teman, nanti kita akan menggali masalah karma secara bersama-sama. Bisa dicontohkan dari saya dulu ya, Rahma. Masalah keluarga itu muncul dari kapan? Dari bulan Desember. Dari bulan Desember. Muncul karena apa faktornya? Karena perempuan terus ada di Oh, semenjak mama keluar negeri ayah berubah. Ada teman-teman ada yang mau ditanyakan? Iya boleh. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari masalah itu apa yang ada dalam proses belajar? aku sering berantem kalau nggak ngerti. Ya, silakan. Yang kalau saya di mana itu ada kekerasan. Ada. Diskusi. Jadi Iya, silakan. Kenapa belum laporin ke polisi? Ini kan termasuk tindakan kayak orang lapor ke polisi. Otomatis nggak bisa. Karena itu ini sih udah saya bilang di dalam ini harus ada bukti. di Sedangkan mama aja lagi di luar negeri. Iya, tadi kan kekerasan ya. Kekerasannya dalam bentuk kata-kata atau langsung ke fisik. Fisik. Fisik itu ketika mereka itu kekerasan itu secara langsung atau saat merahnya memuncak. Dan itu bisa dikatakan sering atau cuma beberapa waktu? Sering. Ada lagi teman-teman? Sampai sejauh ini ketika Rahma mendapatkan kekerasan itu apa yang Rahma apa yang Rahma rasakan? Mama keluar negeri itu ada emang urusan pekerjaan atau ada hal lain? Ada. Dan ini nggak ngasih waktu nggak, maksudnya berapa lama di sana? 3 tahun. 3 tahun. Terus kan tadi kan kakak bilang semenjak mama keluar negeri itu ayah berubah. Berubahnya itu langsung atau ada beberapa waktu? Langsung. Tapi ada penyebab utamanya nggak? Ada. Penyebab utamanya apa? Mama jadi seperti Kenapa? Mama jadi seperti Teman ada yang ditanyakan lagi? Mama jadi beda. Mama jadi dari Yang bersih. Masih yang bersih. Karena itu banget gini, banget gini. Iya berarti sih kurang. Oh jadi karena mama, jadi karena bapak lu udah sama, ya, jadi mama lu udah gak terlalu sama bapak lu. Iya. Oh. Atau Sering kurang. belajar lagi juga. Setiap lagi tapi sedih ya dalam waktunya. Berarti hubungan ayah sama mama yang lagi di luar negeri udah bisa dibilang udah nggak baik ya? Iya, baik sembilan tahun. Tapi sewaktu mama masih di rumah hubungannya gimana? Mama juga sering saya bukan sendiri. Ada lagi teman-teman? Nah, maaf nih. Saya nanya juga sedikit ke Mentani ya. Mungkin apa Rahma itu ada rasa kayak benci membuat sendiri atau apanya? Karena kan
karena kan mereka secara nggak langsung menyebabkan Rahma dalam posisi ini. Iya. Terus sama niat buat kayak ya pergi dari kita dari itu. Sebenarnya ada, cuma saya juga sadar diri, kan masih sekolah juga masih ditanggung ayah saya, tapi saya maksudnya masih tetap di rumah walaupun saya sering dipukul. Iya, baik. Jadi di sisi lain karena nggak nyaman dengan keadaan di rumah, tapi di sisi lain dengan keadaan di rumah yang dimana kamu pengen keluar gitu dari zona itu. Tapi di sisi lain juga kamu masih sekolah, masih ditanggung biayanya gitu. Terus ada nggak kayak maksudnya ketika kamu lagi benar-benar nggak nyamannya, terus kamu biasanya melampiaskan itu ke mana atau ke siapa? Saya juga ada, saya sering banget bawa ke psikiater, kalau enggak saya suka saya tangan sendiri. Karena juga ke luar kota nggak, Kotanya ada urusan pekerjaan iya, dan dalam waktu yang lama juga. Kamu sampai sejauh ini apa ya? Ada nggak kayak misalkan kalau lagi kan kalau kayak gitu biasanya kan penat kan di rumah kan, bisa ada entah pelampiasannya ke tempat misalkan kayak ke taman atau ke kayak coffee shop gitu, atau lebih apa ya misalkan lampiasannya ke nonton YouTube atau bermain sama hewan peliharaan atau kemana? bermain sama kucing di rumah, kalau enggak pergi ke teman-teman pada masa sekolah itu. Itu dalam waktu yang cukup lama atau cuman untuk menenangkan diri aja ingat di rumah teman? Kalau sih biasa 2 hari. Tapi dengan menginap di rumah teman itu izin sama ayah atau enggak? Kan bisa mungkin ayah yang suka marah dan kekerasan, ada nggak sih sikap ayah yang apa ya? Ada loh sih sikap ayah yang masih bersikap baik gitu sama beta. Sering suka masuk juga. Selain itu, berarti dia intinya lebih ke tanggung jawab ya seorang ayah yang menjadi anaknya. Sehingga kan tadi sama bilang kita balik lagi ke awal masalah keluarga Rama yang lagi Rama rasakan ini kan mengganggu aktivitas Izi Rama. Nah itu bisa diceritakan mengganggunya seperti apa? Saya suka nggak makin aman kegiatan sekolah jadi kan mengganggu pelajaran lain terus selain itu jadi waktu pelajaran suka kelindir. Jadi ya saya mengerti kondisi Rama yang dimana kita yang tadinya dari rumah berangkat sekolah niatnya untuk ya untuk mengerjakan tugas, untuk ketemu teman-teman, tapi tiba-tiba otak kita ke apa ya keinget untuk masalah di rumah ya, masalah lagi terutama kan karena bukan sempat aja tapi udah dikatakan sering juga yang mendapatkan kekerasan. Terus apa ya keluarga yang lain tahu nggak karena mendapatkan kekerasan itu? Aku nggak suka bilang ke keluarga lain juga mereka juga nggak tahu. Irama udah pernah nyoba atau emang nggak pengen keluarga lain tahu? Nggak pengen keluarga lain tahu kalau ayah. Penyebabnya apa? Takut. Takut mungkin takutnya karena ini ya nggak dapat penerimaan baik ya, mungkin nanti malah Rama yang disalahkan, Rama yang disudutkan. Kalau enggak nanti misalkan ayah bisa langsung ke kantor polisi jadi aku Ya mungkin juga karena kan Rama posisinya jadi anak gitu kan, ayah kan yang orang tua intinya takut lebih apa ya takut kalah sebagai anak gitu. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Iya. Karena kan tahu papanya punya itu filmnya dari udah lama. Saya juga ibu dia waktu itu pas acara pernikahan mama di Ini udah cukup lama ya. Di Rama sendiri perasaannya gimana ya? Ketika Mama pergi sering ke rumah, perasaannya kamu sendiri gimana? kasih karena mama dia juga mau bilang jahat gitu. Berarti enggak ini ya bisa dikatakan sikap keibuannya kurang ya. Jadi kamu pernah nggak pernah bukan pasti pernah sih saya yakin kayak
ketika lagi kangen sama mama di luar negeri itu yang Rama lakukan apa? Video call. Video call. Tapi ada nggak sih rasa yang benar-benar lagi kangen-kangen banget gitu? Kayak video call aja nggak cukup. Ada untuk mama kerja tapi masih sekolah di sini. Ada masih sekolah juga ya. Dan Rama kalau misalkan dikawin sama mama, ikut sama mama dan lanjut sekolahnya di sana, perasaan Rama gimana? Karena terhindar dari yang tadi juga ya, kekerasan dari ayah juga. Tapi ayah ini nggak sih maksudnya setelah melakukan kekerasan ke Rama tuh ada rasa penyesalannya nggak sih ke Rama? Itu kan ya Rama kan mau gimana pun tetap anaknya ayah kan. Atau ya udah setelah Rama merasakan kekerasan itu kayak dibiarin aja gitu. Iya, terus ayah juga ngakuin berkali-kali lama gitu masih tetap Tadi kan keluarga nggak ada yang tahu, dan kalau lingkungan sekitar itu bagaimana? ada orang suka ngasih uang gitu, ngasih uang berapa gitu, kasihan nggak apa-apa kalau misalkan ada tetangga juga benar. Jadi ada beberapa tetangga yang mengetahui masalah yang di rumah Rama itu ya, dan di samping itu Rama masih apa ya, masih diperhatikan gitu oleh tetangga Rama. Masih. Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Ya, ada minta maaf dari ayah. Ya, ada apa ya? Apa ya? Sudah ada dia. Bisa juga bisa. Soalnya Kerasa juga minta maaf gitu, karena waktu itu juga pernah ada sama ayah. Selama apa ya? Selama di sekolah, Rama sosialisasi dengan teman-temannya seperti apa? Ada ngobrol bersama, kalau enggak Iya, dan teman-teman Rama di sekolah ada yang mengetahui masalah keluarga Rama beberapa doang. Dan beberapa itu maksudnya apa ya, mereka menyikapi masalah Rama itu dengan apa ya, maksudnya kan tahu nih tentang masalah Rama gitu. Rama dirangkul atau bagaimana? Sama-sama semangat, jangan kalau sedih ya sama jangan di sekolah. Walaupun emang sesekali waktu suka ingat dengan masalah ini. Itu hanya sekedar teman di sekolah atau guru pun ada yang tahu? Guru BK waktu di sekolah masih SMP, terus kemudian masuk SMP juga masih kabar-kabaran. Berarti dulu juga udah pernah ini ya, kayak konsultasi juga sama guru BK waktu SMP. Udah menemukan solusinya belum? Ya, itu karena bilang sama guru BK coba deketin ayah gitu, baik-baik ngomong, terus juga dalam karena waktu kan terus makin Berarti nggak ada perubahan ya? Iya, nggak ada perubahan. Kalau menurut kan Rama ya anaknya ayah nih ya kan. Rama berapa bersaudara kalau boleh tahu? Tiga. Kakak sama adik atau? Saya yang terakhir, saya yang pertama. Berarti anak bontot ya. Terus kakak-kakaknya tahu nggak masalah Rama di rumah? Tahu. Dan sikap mereka seperti apa kira? Aku malah yang kakak pertama dia pergi nggak tahu kemana, yang kakak kedua masih support, masih ada juga gitu, kadang suka kasih uang makan, uang jajan gitu. Kakak kedua itu masih sayang banget sama aku. Masih ada yang peduli ya sama kalian. Itu kan kakak pertama emang nggak tahu kemana ya? Iya, soalnya dia waktu itu pernah minta bantuan gitu, besar dan nggak ada perizinan orang tua, jadi dia dikalahin gitu bebas. Ya dikalahin.
Berbeda. Sekolah juga putus-putus gitu sama. Tapi kalau tadi kan kamu bilang itu berdampak sama aktivitas belajarnya, tapi dalam pendidikan sendiri ayah sebenarnya mendukung nggak sih Rahma? Justru ayah pengen Rahma jadi sekolah kan ini jadinya sekolah terus ayah maksa gitu. Dan apa ya, kekerasan itu kan terjadi ketika itu ya, tepatnya ketika mama keluar negeri itu. Sebelumnya sikap ayah ke Rahma itu seperti apa? Maksudnya pas ada mama juga pas mama kerja jadi ayah kenapa? Jadi lebih tepatnya semenjak mama keluar negeri dan mama pergi ke rumah terus ya. Iya, mama ini suka ganggu gitu. Mama terus yang dia udah ganggu mama sih tadi. Jadi ada faktor dari orang lain juga ya yang membuat ayah berubah. Teman-teman ada yang tanyakan lagi? Ya. Awalnya kan dari kekerasan itu yang mama tahu. Mama kan udah tahu. Aku juga mau bilang sama takut seperti mama yang bekerja sana. Jadi kan mama pikiran gitu. Berarti kamu pengen nggak kayak kan masih capek ya dapat kekerasan terus jadi kayak pengen cerita gitu ke mama kandung. Mungkin berpikiran juga dari sana sibuk Ada lagi teman-teman? Ayahnya Rahma kan sering melakukan kekerasan pada Rahma. Jadi di pikiran Rahma saat itu ada nggak untuk membalas perbuatan itu dalam hal pembunuhan? nggak ada. Maju psikopat gitu. Nggak ada sih untuk ngelakuin hal buruk Jadi lain kalau juga. bisa untuk membalas ingin. Nggak ada. Karena mungkin di sisi lain kamu juga masih ya bagaimanapun itu ayah saya gitu. Terus kamu pengen gak sih gitu ayah tuh berubah kayak dulu lagi gitu? Sejauh ini ada hal-hal yang udah pernah kamu lakuin nggak buat mengubah ayah walaupun pelan-pelan? Karena waktu itu karena mencoba beli papa, untuk papa ke kantor, terus ngasih makan papa ke kantor waktu pulang sekolah sekalian. Tapi papa ya biasa-biasa aja masih terima ada yang berubah. Jadi penerimaannya tidak baik ya. Kurang baik. Terus karena berarti bisa dikatakan sangat terganggu sekali karena kan tadi nilainya sampai jelek kan nilai-nilai di sekolah. Selain apa ya, maksudnya kan teman-teman di sekolah kan ada teman-teman Rahma yang masih berusaha sama Rahma gitu. Mereka ini nggak sih maksudnya bisa jadi faktor buat nilai Rahma tuh tetap stabil atau bahkan sewaktu-waktu bisa naik lagi gitu. Ada seperti itu. Bantu belajar gitu. Nilai jeleknya itu maksudnya udah pernah dilalui atau baru belakangan ini dilalui? Baru ini sebenarnya pas SMP kemarin saya juga lumayan, terus bagus pas SMA berubah dari kayak terus mama juga baru banget kerja keluar negeri gitu dari saya. Tapi karena ada salah satu faktor nggak sih yang Rahma itu yang bikin meskipun Rahma memiliki masalah nih sama ayah gitu, ada faktor yang jadi motivasi Rahma gitu, jadi semangat sekolah lagi, semangat menjadi tugas lagi dan lain-lain. Ada Jawa Tengah kan bisa, terus saya juga lagi berusaha buat nggak melupai masalah-masalah yang ada di rumah gitu, dan jadi bawa overthinking segala. Teman-teman untuk saat ini boleh ada yang ingin memberikan solusi terhadap masalah Rahma. Boleh nih Rahma
sendiri juga udah pernah bilang yang dulu waktu SMP pernah konsul sama ibu BK-nya yang sudah mendapatkan solusi, namun belum efektif gitu, belum ada perubahan ya. Dan tadi kami juga udah ada beberapa hal-hal yang kayak lebih apa ya, memperbaiki hubungan dengan ayah, kayak ke kantornya ayah, ngasih makan ayah juga, tapi mungkin emang feedbacknya belum kami dapatkan dengan baik gitu, maksudnya menurut ayah ya sama sekali belum ada perubahan. Kalau boleh tahu hubungan Karma sama Mama Tiwi sejauh ini seperti apa? Jadi benar-benar nggak ketemu ya, bisa dikatakan ya, maksudnya kayak ya kelihatan ya ada masalah gitu antara kalian. Terus sikap ayah waktu ngelihat hubungan Karma sama Mama Tiwi itu seperti apa? Kamu juga mau nemuin mereka berdua gitu, lagi berduaan, kamu masuk ke kamar gitu, nggak ganggu mereka. Ayah pernah ini nggak memang kenal berusaha pengen mendeketin Mama Tiwi dengan Karma sendiri? Mungkin berusaha deketin Mama Tiwi. Ada sih, kalau masih gitu, kalau masih apa ya, Mama Tiwi kan pemerintah ini boleh sama ayah, sedangkan aku enggak. Oh, sedikitnya kebutuhan Mama Tiwi lebih diutamakan sama ayah gitu. Ngomongnya anak juga, karena mereka masih sedikit sih bermain. Jadi ya berarti ayahnya lebih teman-teman Mama Tiwi dijadikan Karma. Padahal kan di samping itu apa ya, ayahnya sebenarnya sangat peduli kan dengan pendidikan Karma sendiri. Karena dari pendidikan solusi. Atau boleh dari saya dulu ya. Tadi kan solusi yang sudah Karma dapatkan dan juga sudah Karma terapkan yang lebih efektif kan seperti apa ya, mencoba memperbaiki hubungan dengan ayah dengan cara yang sudah tadi Karma itu ya sudah Karma sebutkan juga. Nah sebenarnya ketika kalau saya sendiri sebelumnya gini, kekerasannya udah sejauh ini udah parah banget atau belum? Udah parah banget gitu kan? Karena kan itu juga melakukannya berkali-kali ya, nggak cuma sekali dua kali doang ya. Kalau dari saya sendiri sih, kekerasannya sendiri, ya karena mau nggak mau harus mengajak diri sendiri, harus melatih diri sendiri untuk berani speak up dari lingkungan terdekat terlebih dahulu, dari keluarga, dari tadi kan tetangganya juga udah tahu ya gitu. Nah di situ saya sebenarnya mau jadi pertanyaan, kenapa orang luar seperti tetangga lebih tahu dulu gitu dibandingkan keluarga mama kandung Karma sendiri pun belum tahu, padahal kan mama kandung Karma sebenarnya harus tahu dulu, walaupun memang tadi Karma bilang takut mengganggu pekerjaan di sana, takut kepikiran juga atau segala macam, tapi coba dihubungi baik-baik gitu, karena dengan dimanapun Karma kan apalagi kan sekarang masih sekolah, aktivitas dia juga terganggu, dan kemungkinan di masa yang akan datang kan Karma nggak mau kan terus-terusan nanti ketika mau lanjut kuliah aktivitas kampusnya juga terganggu juga karena masalah itu, dan saya juga khawatir akan psikis Karma semakin ke depan nanti semakin parah gitu. Kan Karma sendiri punya cita-cita yang tadi alhamdulillah lumayan bagus ya cita-citanya juga. Terus saya pengen ya Karma ke depannya jadi lebih baik lagi gitu, meskipun emang ada masalah yang cukup berat. Lalu ketika Karma lagi apa ya, lagi tadi kan speak up-nya dari lingkungan sekitar dulu ya, dari keluarga, tetangga ataupun teman sekolah juga bisa, konsul sama guru di sekolah juga bisa, ataupun kan memang kan bisa kita diskusi dulu gitu dari mama kandung, misalnya mama kandung belum bisa mengatasi sendiri, langsung lapor ke pihak yang berwajib juga nggak masalah, karena yang nggak masalah kayak gini nggak bisa dibiarkan gitu, karena seorang anak yang mempunyai cita-cita yang bagus mendapat kekerasan dalam waktu yang nggak cuma sekali dua kali kan nggak bagus juga gitu. Jadi sebaiknya dari diri sendiri terlebih dahulu gitu, harus juga dia speak up.
Dan juga ketika Rahma lagi keinget lagi nih di sekolah sama masa di rumah, kan tadi Rahma sendiri sudah punya solusi ya, ngobrol sama teman-teman, ngerjain tugas bersama teman-teman, dan juga bisa kalau di lingkungan di rumah misalkan tadi main sama hewan peliharaannya, bermain sama kucingnya, terus atau ke tempat-tempat yang mungkin Rahma misalkan ke tempat coffee shop, ya silahkan datang ke tempat coffee shop itu untuk menenangkan diri sejenak, atau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu, karena kan kita apapun masalahnya semuanya pasrahkan kepada Tuhan gitu. Dan pengalaman juga ketika saya memiliki masalah dengan keluarga saya, sebenarnya ya kunci utamanya harus sesegera mungkin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Baik untuk misalkan emosinya lagi memuncak, segera duduk atau segera istighfar, atau pasti ya karena sebanyak-banyaknya curhat sama Allah, pasti nanti ada jalan keluarnya dari pihak manapun gitu, nggak pasti ada jalan keluarnya dari hal yang nggak terduga. Misalnya karena nanti malam, nanti pagi, anaknya sholat pagi karena curhat segala macam tentang ayat, di ayat tentang masalah Rahma sendiri, bisa aja besok pagi tiba-tiba ayah udah bisa bersikap baik sama Rahma. Sampai saya udah cukup, teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Cukup ya. Tadi sejauh ini kalau untuk diri Rahma sendiri, komitmen yang akan dilaksanakan ke apa ya, di kedepannya apa? Untuk teman-teman yang lain, komitmen terhadap diri sendirinya, misalkan teman-teman nanti di kemudian hari itu mendapatkan masalah yang sama nih dengan Rahma, terus apa yang akan teman-teman, kan ada pepatah bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah dari sekarang nih kita harus mencegah terhadap masalah itu. Nah apa yang pengen teman-teman lakuin terhadap masalah kamu? Atau sama kayak Rahma tadi mencoba mungkin teman-teman juga sama ya, seperti yang sudah Rahma lakukan dan yang akan Rahma lakukan juga. Tapi saya pengen minta teman-teman ketika nanti masalah Rahma datang ke diri kalian sendiri gitu, komitmen yang akan kalian lakukan itu apa? Atau mungkin sama yang sudah tadi kita bahas bersama ya. Ya sebenarnya memang kunci utamanya harus juga di speak up. Apalagi seorang perempuan, seorang perempuan, seorang anak bontot juga yang takut kalau nanti di apa ya, kalau masalahnya diomongin malah diri sendiri gitu, dipojokin, malah diri sendiri yang disalahkan gitu. Sebenarnya ya takut sebenarnya hal yang wajar gitu, cuman kan nggak ada salahnya kita untuk mencoba diomongin dulu, karena kan mau sampai kapan gitu kita mau apa ya, mau membiasakan diri kita mengalami kekerasan terus menerus. Teman-teman sendiri adakah punya solusi yang tersendiri gitu, solusi yang beda dari saya? Kalau sudah cukup ya. Teman-teman, karena kegiatannya sudah mau diakhiri, saya meminta kalian untuk mengungkapkan kesan dan pesannya setelah mengikuti kegiatan konseling kaum. Boleh dimulai dari siapa? Ya, silakan. Menurut saya konseling kelompok ini cukup bermanfaat. Menurut saya sangat bermanfaat malah. Karena beberapa dari kita itu punya masalah, namun gak berani untuk membicaranya kepada orang lain. Dan dengan adanya konseling kelompok ini, kita bisa lebih terbuka terhadap masalah yang kita hadapi dan bisa mencari solusi terbaik pasti. Yang mungkin aja bisa membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Ada lagi? Mungkin 2 siswa lagi boleh? Enggak sih.
Udah cukup, cuma satu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir pada kesempatan kali ini mengikuti kegiatan konseling kelompok dari awal sampai dengan akhir. Saya juga meminta maaf apabila ada kekurangan baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dari teman-teman kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.